boleh perkenalan dulu namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Sumiagun. Kebetulan untuk di SD Banjarmasin 2 saya diberi kepercayaan untuk mengambil di kelas 6. Langsung saja Bu ya, saya akan mewawancara Ibu. Untuk pertanyaan pertama, sejak kapan Ibu mengajar di kelas 6 ini dan bagaimana pandangan Ibu tentang media pembelajaran pada saat ini? Untuk di kelas 6 ini baru 1 tahun ini Mas. Ini tahun pertama saya di kelas 6. Kemudian kalau untuk media pembelajaran kalau untuk media pembelajaran di kelas 6 kan masuk kelas atas. Mungkin pemilihan media pembelajarannya lebih mudah daripada ketika kita mengajar di kelas bawah. Kalau di kelas bawah itu kan benar-benar harus konkret, wujud nyatanya harus ada untuk memberikan pemahaman ke anak. Kalau yang kelas 6 mungkin hanya secara teori, kita cerita aja, mungkin mereka sudah bisa untuk menangkap. Jadi lebih mudah mencari media pembelajarannya. Dan yang kedua, media apa saja yang biasa digunakan untuk kelas 6 ini? Untuk kelas 6, kebetulan kalau di kelas 6 ya tetap media pembelajaran manipulatif atau yang wujud nyata ya, itu tetap dipakai. Selain itu kita juga mengikuti perkembangan zaman. Saya mencoba untuk media pembelajaran menggunakan IT. Kebetulan di sini kan juga ada LCD, ada fasilitas internetnya juga, jadi lebih mempermudah ketika saya mau menyampaikan materi pembelajaran menggunakan media internet. Terus untuk contoh media manipulatif yang digunakan itu apa? Oh ya, jadi wujud nyata sudah konkret ya. Kebetulan di sini saya punya beberapa sampel untuk materi IPAS. Nah, tata surya, saya punya sampelnya. Ini itu bisa digunakan menggunakan baterai. Iya, bisa. Misalnya ini untuk menjelaskan letak Indonesia itu ada atau berbatasan dengan negara mana saja. Nah, dengan melihat di sini anak-anak bisa tahu, oh di bagian utara kita berbatasan dengan negara mana, selatan mana, barat mana, timur mana, itu anak-anak tahu. Kemudian ada garis bujur, garis lintang, ini juga. Jadi dengan praktek melihat ada gambar warna-warni, kemudian di situ juga ada keterangan. Ini membantu siswa untuk lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru atau apa informasi yang dibaca dari buku, itu mereka lebih mudah memahaminya. Sama seperti ini, susunan tata surya. Dengan adanya bantuan media seperti ini, anak juga lebih mudah memahami urut-urutannya. Misalnya, oh ini matahari, planet kedua, ketiga, keempat, kelima itu apa? Mereka juga lebih mudah. Dan ada rotasi revolusi bumi, ini bisa. Ini kan dari sini nanti anak bisa lihat, oh ini rotasi, ini revolusi, ini matahari, ini bumi, ini bulan. Gerakannya seperti ini, mengelilingi ini yang rotasi, ini yang revolusi, seperti itu. Ini anak-anak lebih mudah memahami. Oh ini mengelilingi matahari, berarti ini revolusi. Dia berputar di porosnya, berarti ini ya rotasi. Alat-alat ini bikin sendiri apa dari sekolah fasilitasnya? Kalau untuk media pembelajaran ini saya usahakan mandiri. Jadi ini saya beli mandiri. Karena kalau dari sebetulnya ada media pembelajaran yang dari sekolah, tapi karena sudah lama
sudah tidak layak, kurang layak digunakan lagi, jadi ini saya usahakan sendiri. Yang bikin sendiri dari siswa itu apa? Ada Modelnya kayak gitu. berbeda nih. Kalau yang kemarin terakhir itu yang media pembelajaran yang dibuat sendiri ya, itu ada untuk IPAS yang materi indera pendengaran. Indera pendengaran mereka membuat ini puzzle, jadi ada gambar indera pendengaran, kemudian dibuat puzzle oleh anak-anak menggunakan kardus. Kemudian di situ nanti anak-anak menuliskan keterangan bagian-bagian dari indera pendengaran itu apa saja, fungsinya untuk apa, mereka tuliskan sendiri. Terus untuk respon siswa terhadap media pembelajaran yang digunakan itu seperti apa? Kalau medianya bisa bergerak, berwarna dan bergerak seperti ini responnya luar biasa. Anak-anak sangat tertarik dan ini rasa keingintahuannya itu lebih tinggi ketika kita ada media yang bisa bergerak. Entah itu ya media yang manipulatif seperti ini ataupun ketika menggunakan video. Jadi ketika diputarkan video materi pembelajaran, ada suaranya, ada gambar yang bisa bergerak, itu responnya lebih bagus. Anak-anak lebih aktif lagi dan juga lebih fokus memperhatikan daripada hanya sekedar penjelasan biasa dari Bapak Ibu guru tanpa ada bantuan media. Terus untuk selama pembelajaran ini materi yang kira-kira paling sulit dipahami oleh siswa itu apa? Untuk pembelajaran yang agak susah untuk dipahami siswa itu yang berkaitan dengan pengetahuan sosial, IPS. Nah, IPS pendidikan Pancasila. Karena kalau kita mau mencari medianya, kita kan misalnya media tentang lingkungan hidup, berarti kita harus terjun ke lapangan, gitu kan? Tidak bisa kita bawa. Andaikan bisa pun mungkin kita hanya pakai media gambar. Ya, hanya media gambar dan media video pembelajaran itu pun mungkin anak-anak juga kurang tertarik. Misalnya kita untuk masalah lingkungan, penanganan sampah, itu kan bukan hal yang menarik untuk mereka. Nah, ini yang menjadi PR, bagaimana nanti ketika kita ketemu dengan materi-materi yang seperti itu bisa menarik responnya untuk anak-anak lebih memperhatikan pembelajaran dengan materi itu. Terus dengan adanya media ini berarti apakah sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa? Oh iya, ya pasti. Ketika kita belajar dengan ada fasilitas media pembelajaran seperti ini, dibandingkan dengan belajar hanya menggunakan buku, yang pasti itu tetap perbedaannya jauh. Karena anak kalau membaca mungkin mereka selesai baca mereka hilang, tidak mengingat lagi. Tapi kalau ada yang dilihat seperti ini mereka akan mengingat. Oh iya, tadi ini berputarnya ke sini, ini berputarnya ke sini. Mereka lebih mengingat daripada hanya sudah membaca. Ya, untuk kendalanya apa saja? Kendala. Untuk kendalanya mungkin ini untuk pengadaan ya, karena kita sekolahnya sekolah negeri, kalau mau pengadaan media pembelajaran seperti ini kita kan harus menunggu anggaran. Yang pasti kita terbentur di pendanaan. Saya ya tahu sendiri kan ya. Setelah itu untuk pendanaan kan kita harus menunggu anggaran. Kalau tidak ada di dalam anggaran berarti kita tidak bisa menyediakan media pembelajaran. Jadi banyak sekali Bapak Ibu guru kalau untuk menyediakan pembelajaran seperti media seperti ini ya mereka dari sendiri, dari kantong pribadi sendiri. Untuk sekolah ini sudah memberikan fasilitas apa? Kayak untuk media pembelajaran mungkin kayak itu atau cuma itu tuh? Ya, sebetulnya kita lengkap kok Mas. Ya ada kit media pembelajaran itu ada lengkap, mulai dari kursus, kemudian
belajar internet, ya kita internet memadai, ya memadai. Kalau tidak ada masalah. Sekarang ke pertanyaan terakhir. Untuk ibu sendiri, media yang paling ibu suka, kemudian yang kedua yang ideal untuk anak-anak siswa di SD itu apa? Yang disuka ibu sama yang ideal. Saya paling suka yang untuk pembelajaran tetap menggunakan media yang nyata, yang media manipulatif seperti ini. Jadi ketika saya mengusahakan media ini pembelajaran kan bukan hanya 1 kali tahun ini saja, tapi bisa dipakai untuk tahun-tahun berikutnya. Terus yang pasti dengan adanya benda nyata, anak-anak akan muncul rasa keingintahuannya dari melihat, kemudian mencoba memegang, kemudian dia akan mencoba, oh ini matahari, oh ini madas, oh ini bumi, muncul rasa yang seperti itu. Jadi curiosity-nya akan muncul ketika ada benda atau media pembelajaran yang nyata seperti ini. Ya, kemudian sama ini video. Kalau video pembelajaran itu menarik, anak-anak senang. Jadi diputarkan, misalnya ada galaksi. Galaksi itu bentuknya seperti apa? Itu kalau kita mewujudkan nyata kan tidak bisa. Tapi kan ada video pembelajaran tentang galaksi bumi itu kan ada. Nah, itu menarik. Yang pilihnya yaitu kalau untuk siswa ya mereka suka dengan yang media-media seperti ini dan video-video pembelajaran ini. Dari belajar, terima kasih atas jawabannya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama. Mohon maaf kalau misalnya ada beberapa penjelasan dari saya yang masih kurang. Mungkin nanti masnya bisa mencari lagi literasi dari yang lain. Selamat melanjutkan